Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Yunikasari dari program studi PGSD semester 2 ingin menyampaikan tentang pendekatan humanistik. Mengenai pendekatan humanistik ini dalam suatu pembelajaran, teori pembelajaran humanistik ini merupakan salah satu teori yang dapat guru terapkan di dalam kelas dengan para siswanya. Teori humanistik ini menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri dengan dalam belajar sehingga diterapkan dan mampu mencapai aktualisasi diri. Dan tidak heran jika penganut teori humanistik beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil pembelajaran itu sendiri. Banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang teori humanistik. Beberapa pengertian pembelajaran humanistik menurut para ahli, dan para ahli yang pertama menurut Arthur Combs yang merupakan seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio. Beliau berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan dimanapun, dimana saja, dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri. Sedangkan Combs yang merupakan salah satu contoh tokoh yang ikut berperan dalam sejarah teori belajar humanistik mengatakan bahwa pada kegiatan belajar, seorang guru sekalipun tidak boleh memaksa suatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Pengertian berikutnya dari Abraham Maslow. Maslow ini memiliki pendapat bahwa belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya, yang diharapkan seorang individu dapat memahami dirinya dengan baik pada saat kegiatan belajar mengajar. Belajar merupakan sebuah proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana kita menjadikan diri kita sendiri sampai potensi apa yang ada pada diri kita untuk kita kembangkan ke arah kedepannya, ke arah tertentu. Lalu ada para ahli yang mengemukakan tentang teori pembelajaran humanistik. Ini menurut Carl Rogers. Menurut beliau, pengalaman seorang atau individu merupakan fenomena logika yang dialami oleh individu itu sendiri. Rogers juga mengungkapkan pendapat bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mencapai kesempurnaan hidup, membentuk konsep hidup yang unik, dan tingkah lakunya selaras dengan konsep kehidupan yang dimilikinya. Pembelajaran ini terjadi melalui fenomena hidup atau pengalaman yang dialami setiap orang. Pada dasarnya teori humanistik ini sebuah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran hendaknya dipusatkan pada pribadi seseorang. Pribadi seseorang itu dalam kategori siswa. Teori ini menekankan pada pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas, memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Sebagai bentuk perlawanan terhadap teori belajar sebelumnya, teori behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan manusia. Dalam teori pembelajaran humanistik ini banyak sekali manfaat. Manfaat teori pembelajaran humanistik ini terdiri dari 4 kategori. Yang pertama, mengubah sikap perilaku individu dari awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Dan yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Dan yang ketiga, menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide maupun gagasan. Lalu yang terakhir, meningkatkan keinginan belajar individu. Itu merupakan
merupakan manfaat teori pembelajaran humanistik. Sedangkan ada pun prinsip teori pembelajaran humanistik. Nah, prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri dikategorikan dalam 6 hal. Yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Dan yang kedua, pembelajaran akan terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Lalu yang ketiga, proses belajar dapat mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Yang kelima, setiap pembelajaran harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang keenam, pembelajaran sosial tentang proses belajar itu sendiri. Tujuan pembelajaran teori humanis ini bahwasannya jika dituliskan sebelumnya, pada prinsipnya tujuan teori belajar humanis adalah memanusiakan manusia yang memudahkan individu atau seseorang dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Dalam mencapai tujuan tersebut, guru pun harus mampu menjadi fasilitator yang mengarah siswa tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri sendiri, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Bahkan ada ciri-ciri teori pembelajaran humanis. Yang pertama, menekankan pada proses aktualisasi diri individu, manusia sebagai sosok individu yang dapat mengeksplorisasi dirinya sendiri. Yang kedua, proses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus dalam belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan juga afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Lalu, dalam pendekatan humanistik dalam proses pembelajaran, ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, dalam teori pembelajaran humanistik ada 6 kategori. Nah, yang pertama, penekanan ada pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar agar bisa dan mengembangkan ilmunya. Nah, yang ketiga, membuat seorang individu memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu seseorang. Yang kelima, mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang terakhir, yang keenam, semakin lama waktu yang dilalui seseorang, pembelajaran bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Itu adalah kelebihan dari teori pembelajaran humanis. Sedangkan ada pun kekurangan teori dalam pembelajaran humanis. Di sini kekurangannya ada 6 kategori juga. Yang pertama, proses belajar bisa saja mengalami kegagalan jika tidak ada kesungguhan dalam setiap individu. Yang kedua, memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik, guru menjadi sangat terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu. Terlebih jika individu tersebut memiliki kesulitan untuk mengenali potensi dirinya sendiri. Nah, yang kelima, tidak dapat dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang keenam, guru harus terus memotivasi siswanya dan tidak boleh lelah dalam melakukannya, agar para siswanya itu pun berpikiran dan termotivasi untuk terus maju, untuk terus bisa, untuk terus bersemangat. Penerapan teori pembelajaran humanis dalam pembelajaran pada prinsipnya dapat diterapkan oleh setiap individu, baik pada lingkungan pembelajaran formal maupun non-formal. Aspek terpentingnya
Dalam pendidikan, menurut teori pembelajaran humanis adalah aspek kognitif dan afektif. Proses pembelajaran tidak akan membawa perubahan perilaku pada siswa jika hanya fokus pada aspek kognitifnya saja. Dalam menerapkan teori pembelajaran humanistik, guru harus pintar menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Guru pun harus pintar dalam merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu mengidentifikasi kemampuan setiap para siswanya. Lalu menganalisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan siswa pada pembelajaran tersebut. Lalu guru pun membuat rancangan fasilitas belajar untuk para siswanya. Lalu memberikan bimbingan dan pendampingan agar siswa dapat belajar secara aktif. Mendorong semua siswa memahami makna dari pengalaman selama pembelajaran. Lalu guru pun memberikan bimbingan pada siswa tentang konseptualisasi pengalaman yang diperoleh dalam hasil pembelajaran. Lalu guru pun harus memberikan bimbingan pada siswanya untuk menerapkan pengalaman selama belajar dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu guru pun harus mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Seperti itu kurang lebihnya. Demikian sekilas singkatnya tentang teori pembelajaran humanis. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekilas itu materi yang saya bawakan tentang pendekatan humanistik, pendekatan teori humanistik dalam pembelajaran. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.